Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Septiani dengan NIM 24101173200020. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS belajar dan pembelajaran dari Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, SPSI, MPD. Dan topik saya kali ini adalah tentang lingkungan pembelajaran. Oke, langsung saja kita mulai. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya mengapa kelas dipenuhi dengan energi dan semangat, sedangkan yang lain kayak biasa aja? Enggak cuma karena gurunya atau kurikulumnya, itu semua karena lingkungan. Kelompok kami telah meneliti lebih dalam bagaimana lingkungan memengaruhi pembelajaran, dan kami menemukan beberapa hal yang menarik. Penelitian kami berfokus pada 4 pertanyaan utama. Pertama, apa yang sebenarnya dimaksud dengan lingkungan belajar yang didesain dengan baik? Apakah ada langkah spesifik untuk menciptakan lingkungan yang efektif? Kedua, bagaimana membuat lingkungan kelas yang benar-benar efektif? Teknik dan strategi apa saja yang terbaik? Ketiga, bagaimana lingkungan benar-benar mempengaruhi pembelajaran? Apa saja pengaruh langsung atau tidak langsung terkait hal ini? Dan yang terakhir, bagaimana mendesain lingkungan belajar yang tidak hanya efektif tetapi juga menyenangkan dan menginspirasi? Karena pembelajaran harus menarik kan? Kita mulai dengan definisi yang ada. Menurut Kunario, lingkungan pembelajaran adalah sistem kompleks di mana banyak faktor memengaruhi pembelajaran. Data menguraikan hal ini menyoroti bahwa lingkungan menyertakan benda fisik seperti bangku, teknologi, dan elemen non-fisik seperti atmosfer, sosial, pengajaran, dan etika dalam kelas. Ini adalah gambaran holistiknya. Jadi, apa yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpengaruh? Coba kalian pikir. Apakah kelasnya nyaman? Apakah pencahayaannya bagus? Apakah ruangannya terorganisir? Untuk gaya pembelajaran yang berbeda, aspek fisik ini penting. Begitu pula dengan elemen lainnya. Apakah kelasnya mengutamakan kolaborasi? Apakah itu mengajarkan rasa saling menghormati? Apakah itu mengajak peserta didik untuk mengambil resiko dan kreativitas? Penelitian kami telah membawa kami untuk mengeksplor solusi yang dapat berguna dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama, memanfaatkan teknologi. Kami menyarankan untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi proses belajar bahasa Inggris. Kedua, menggunakan sumber daya lokal. Kami menyarankan ini untuk menggunakan sumber daya lokal untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris dan membuat peserta didik mudah memahaminya. Contohnya, peserta didik dapat belajar cara berinteraksi dengan wisatawan asing dan memahami informasi tentang objek wisata dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan pindah ke solusi umumnya. Pertama, aplikasi pembelajaran bahasa Inggris. Memakai aplikasi yang menawarkan latihan mandiri, latihan yang berbentuk, dan umpan balik instan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dengan cepat.
Kedua, mengembangkan sumber daya lokal. Buat video, merekam audio, atau menulis materi berdasarkan cerita rakyat dan konteks budaya. Membuat pembelajaran menjadi mudah dipahami dan efektif. Ketiga, asesmen yang ditingkatkan dengan teknologi. Menggunakan teknologi untuk mengelola ujian dapat meningkatkan akurasi, mempercepat penilaian, dan menyediakan umpan balik yang detail untuk peserta didik dan guru. Dan yang terakhir, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Strategi untuk menggunakan teknologi tidak hanya dipakai untuk tes. Ini seharusnya tentang menggunakan alat interaktif kepada pembelajaran sehari-hari untuk meningkatkan minat dan kolaborasi peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan teknologi sekolah. Menginvestasikan komputer yang lebih bagus, tablet, dan akses internet yang memadai adalah hal yang paling penting untuk menyediakan peserta didik dengan alat yang mereka perlukan untuk berkembang di dunia digital. Ide kami mengeluarkan ide bahwa pembelajaran efektif tidak hanya tentang memberikan peserta didik materi. Ini tentang menciptakan desain lingkungan yang penuh pertimbangan dan mendukung perjalanan belajar mereka. Lingkungan belajar yang positif, efektif, dan kondusif, mengembangkan kolaborasi, mengajak partisipasi, dan menghargai kemampuan masing-masing. Inilah di mana akurasi dari langkah-langkah muncul. Setiap elemen yang kami bahas berkontribusi sepenuhnya. Saran kami berdasarkan apa yang kami temukan adalah untuk memprioritaskan pembuatan lingkungan belajar yang mendukung. Pertama, kenyamanan dan aksesibilitas. Memastikan ruang yang terbuka dan menyediakan berbagai gaya belajar. Kedua, kolaborasi dan komunikasi. Mengajak partisipasi dan dialog terbuka. Ketiga, keterlibatan dan motivasi. Buat belajar menjadi seru dan relevan. 4. Umpan balik positif dan saling menghargai. Menghargai kemampuan masing-masing dan menyediakan umpan balik yang membangun. Jadi itu saja dari saya. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang kuat lebih dari sekedar meja dan baku. Ini tentang mendesain ruang di mana setiap peserta didik merasa didukung, ditantang, dan terinspirasi untuk meraih potensi penuh mereka. Kami harap penelitian kami menginspirasi kalian untuk mempertimbangkan pengaruh besar lingkungan dalam pembelajaran dan melangkah untuk mengoptimalkan lingkungan pembelajaran di sekolah kalian dan komunitas.